Puji Tuhan, senang berjumpa saudara, baik saudara di rumah maupun saudara di gereja. Saya percaya sesuatu yang dahsyat Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Great. Hari ini kita masih lanjutkan pembahasan tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Yes. Artinya apapun boleh terjadi, tapi kita percaya Roh Kudus tetap mengendalikan segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dikendalikan Roh Kudus. Haleluya. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-16. Dan dalam pembahasan ke-16 kita sedang belajar tentang salah satu karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu menjaga hati dan perkataan. Sama-sama bilang sama saya, hati dan perkataan. Saya percaya life is not depend on the situation. Hidup tidak tergantung dengan keadaan. Saya percaya hidup tidak tergantung keadaan. Life is not depend on your situation. Life is depend on your heart and your word. Hidup sangat bergantung dengan hatimu dan perkataanmu. Kalau saudara tanya sama saya apa maksudnya, izinkan saya mengambil contoh. Ayub dan istrinya menghadapi masalah yang sama. Setuju? Tetapi reaksinya sangat berbeda. Istrinya Ayub mengeluh dan bersungut serta mengutuk. Dia salahin lakinya. Dia tatap suaminya, dia bilang, masihkah kau bertekun dengan Allah seperti itu? Kutuki Allah dan matilah kau. Mate maho. Ayub punya persoalan yang sama. Within one night he lost everything. Dalam semalam dia kehilangan segala sesuatunya. Dan sekarang persoalan dia bukan cuma kehilangan, tapi dia juga punya istri yang nyebelin. Bu, punya suami yang nyebelin enak gak, Bu? Enak. Kapan lagi menumpahkan isi hati? Bu, punya suami yang nyebelin enak gak, Bu? Punya suami yang nyebelin tidak enak, betul Bu? Apalagi punya istri yang nyebelin. Saya pikir pendeta mau belain saya. Loh, mau punya suami yang menyebelin, mau punya istri yang nyebelin, dua-duanya nggak enak. Ayub udah susah, punya istri yang kayak begini, rasanya pengen ambil air panas siram. But life does not depend on your situation. Istrinya Ayub boleh mengeluh, boleh mengutuk, tapi Ayub bilang, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang mungkin menurut kita tidak baik? Dan dia end up with praising God, dengan memuji Tuhan sambil bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan salahkan keadaan waktu kau kecewa. Life is depend on your heart and your word. Hidup sangat bergantung dengan hati dan perkataanmu. Amin. Kalau hatimu tetap bersyukur, dalam bahasa Belanda dibilang gini, dankbaar, atau dalam bahasa Inggris dibilang thankful. Kalau kita punya hati yang dankbaar, kalau kita punya hati yang thankful, kalau kita punya hati yang tahu berterima kasih, apapun yang terjadi kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin. Jadi kalau hari-hari ini sudah melihat segalanya sepertinya nggak beres, bukan keadaannya nggak beres, hatimu yang nggak beres. Bukan keadaan yang perlu kita robah,
hati yang perlu kita robah, perkataan perlu kita robah, dan kita melihat anugerah Tuhan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. 1 Korintus 12 ayat 1-3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, tentang karya-karya Roh Kudus, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Bukan cuma asumsi, bukan cuma pikiran, bukan cuma perasaan, tapi mengetahui the truth, kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, belum mengalami karunia-karunia roh, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Pikiran kamu masih liar, nggak ada aturannya begitu. Ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Orang kalau ada roh Allah tidak mungkin menghina, tidak mungkin memaki, tidak mungkin mengutuk. Setuju? Selanjutnya, dan tidak ada, mana dia ayatnya? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan, yang dapat memuliakan Yesus selain oleh apa? Roh Kudus. Jadi ayat ini sudah menggambarkan kalau ada Roh Kudus, kita nggak mungkin mengutuk. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada Roh Kudus, tidak bisa kita bersyukur dan memuliakan Tuhan. Sehingga saya terlalu percaya, Roh Kudus bukan hanya menghadirkan kuasa, Roh Kudus bukan hanya menghadirkan karunia, tapi Roh Kudus menata hati kita. Karena orang kalau ada Roh Kudus dalam hatinya, selalu akan bisa bersyukur. Maka selalu saya bilang, the most simple measurement, ukuran yang paling sederhana untuk mengetahui baptisan Roh Kudus, karya Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dalam hidup seseorang adalah memperhatikan hati dan perkataannya. Amin. Karena orang kalau ada Roh Kudus dalam hidupnya, maka hatinya selalu bersih dan perkataannya selalu membangun dan memuliakan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, selanjutnya 1 Korintus pasal 2 ayat 12-13 bilang begini, kita tidak menerima roh dunia. Sama-sama bilang sama saya tidak menerima roh dunia. Sama-sama bilang sama saya menolak roh dunia. Tetapi yang kita terima adalah roh yang berasal dari Allah. Sama-sama bilang, saya menerima roh yang berasal dari Allah. Kenapa kita menolak? Kenapa kita tidak menerima roh dunia? Karena pada dasarnya setan tidak pernah kepahitan sama kita. Setan tidak pernah tersinggung sama kita. Makanya selalu saya bilang, setan gak punya sesuatu yang baik. Satu-satunya hal yang baik yang dia punya adalah dia tidak pernah menyerah. Jadi kalau kita cepat menyerah, kita lebih parah dari setan. Jangankan kita cuekin, ada orang yang dicuekin sedikit atau merasa dicuekin, nggak mau ke gereja loh. Apa tuh gereja kayak gitu? Saya tuh gak diperhatiin gitu. Masa asyirnya aja salaman sambil buang muka begitu, apa itu kayak begitu? Ada orang keluar dari gereja karena merasa apa? Dicuekin. Setan jangankan kita cuekin, setan kita usir aja tetap gak kepahitan sama kita, gemes. Kita usir nih, setan keluar, setan keluar. Dia bilang, ah sama temen kok begitu. Orang kalau diusir kepahitan loh. Coba sekali-sekali usir mertua saudara. Seumur hidup lo dikutuk. Setan tidak pernah kepahitan sama kita. Setan selalu kangen. Bilang sama sebelah saudara, ada yang kangen tuh. Lo gak usah GR-GR banget. Siapa? Setan. Makanya Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada iblis.
Karena sekali iblis lihat ada kesempatan, dia berusaha masuk dengan roh-roh dunia. Minimal di hati dan di perkataan kita, supaya kita mengucapkan hal-hal duniawi, kata-kata kita dipakai oleh dunia untuk kita menyakitkan, untuk kita mengecewakan, untuk kita menghadirkan kekacauan. Tapi ayat ini bilang, coba lihat, kita tidak menerima roh dunia, kita menolak roh dunia. Sama-sama bilang, saya harus menolak. Karena kalau kita nggak tolak, lama-lama kita jadi biasa. Sesuatu yang biasa lama-lama mendatangkan kenikmatan tersendiri. Setuju? Saya tanya sama saudara, kenapa orang Indonesia makan nasi? Karena biasa. Kenapa orang Amerika makan burger? Karena biasa. Orang Indonesia bisa nggak makan burger? Bisa, tapi fungsinya beda. Jadi kebiasaan mendatangkan apa? Kenikmatan tersendiri. Orang kalau sudah biasa dan dia tidak menolak roh dunia, lama-lama jadi apa? Kapalan. Apa? Tahu kapalan? Pertama kali sudah pukul tembok, pasti merah-merah, betul? Tapi kalau tiap hari sudah pukul tembok, lama-lama kapalan. Sama kayak orang yang suka pukul-pukul begini nih, iya kan? Pertama kali dia pukul begini sakit loh. Tapi kalau lama-lama pukul-pukul begini gitu, kebiasaan dia nyanyi sendiri, ini nggak ada rasanya lagi karena sudah kapalan. Orang kalau nggak biasa menghina orang, dia marah sekali, tiba-tiba keluar perkataan yang kasar gitu, nggak ada otak kamu, itu bisa tidak tidur 3 hari loh. Betul nggak? Gak rasa bersalah gitu. Saya ngerti, saya nggak ngerti. Masa sih? Saya biasa aja tuh pendeta. Itu kapalan. Sehingga ada orang marah sama pembantunya, tolol kamu gak ada otak. Lalu suaminya tegur, sayang, kita nih anak Tuhan, nggak pantas kali ngomong begitu. Disikat, kamu tuh belain pembantu, gak pernah belain istri, kamu suami kayak apa? Udah kapalan soalnya. Orang kayak gini merasa, Bu, saya boleh tanya nggak Bu? Definisi suami yang baik menurut ibu itu apa? Suami yang mengerti segala-galanya tentang ibu, nggak pernah memberikan teguran iya aja terhadap semua yang kau kerjakan. Itu bukan baik. Itu Pak, definisi istri yang baik menurut Bapak itu apa? Istri saya itu baik banget pendeta. Saya pakai drugs, saya bawa selingkuhan, istri saya nggak pernah marah. Itu bukan baik Pak. Karena sesuatu yang biasa dari dunia, makin lama akan makin parah. Sehingga ada banyak orang maki orang dan nggak ngerasa salah. Udah maki orang nih, nggak ada otak, bego. Ditegur, lu kok ngomong gitu? Duh, salah saya di mana? Matanya melotot lagi. Salah saya di mana? Kita pengen siram air panas betul. Karena sudah kapalan. Karena itu kalau kita tahu ada roh dunia, kita harus menolak. Setuju? Siapa suami istri yang duduk sebelahan? Tolong istrinya angkat tangan. Gak usah bingung begitu. Saya istri atau suami ya? Ulang. Suami istri yang duduk sebelahan, tolong istrinya angkat tangan. Pak, gak usah angkat tangan, turun Pak. Walaupun Bapak takut sama istri, tapi di hadapan gembala Bapak tetap suami. Aduh, saya istri kali ya diomelin terus. Ulang. Suami istri yang duduk sebelahan, istrinya tolong angkat tangan. Udah? Dia nggak angkat tangan, terus sebelahnya siapa?
Ya udahlah, nggak usah dipertanyakan. Istri bersandar sedikit kepada suami, terus bilang gini, sayang, kalau aku salah tegur ya. Nah, suami sekarang peluk istrinya. Udah biarin aja, bilang cie, itu kan dia jomblo. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center harus terbiasa manis, romantik. Iya. Udah, siapa yang suruh lepas, Pak? Lu geli banget sih pegang bini. Pengen langsung dilepas lagi. Lu pikir bini lu kaktus apa? Udah, Pak? Udah pegang istri, Pak? Bilang sama dia, sayang, kalau aku salah nasihatin ya. Karena saya percaya suami yang sayang istri, lihat istrinya salah dia kasih tahu. Coba saudara bayangin kalau istrimu minum racun, mungkin gak saudara bilang, sayang itu minuman kurang bagus, aku mau. Terserah kamu. Ayo sayang, lebih dalam lagi. Alkitab bilang apa yang dari mulut timbul dari hati, dan itu menajiskan orang. Bukan cuma salah, tapi menajiskan. Kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menimbulkan huru hara, itu najis di hadapan Tuhan. Jadi najis bukan hanya menyembah berhala, najis bukan hanya berzina, najis bukan hanya bagian dari LGBT, tapi najis juga mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak jadi berkat. Jelas sampai di sini? Nanti kita lanjut. Klik. Aha. Makanya ayat ini bilang, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang apa? Karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, oleh roh dunia, tetapi oleh Roh Kudus, Roh Allah. Haleluya. Jadi ingat ya, kalau ada roh, dia menuntun kita berkata-kata tentang apa? Karunia-karunia Allah, karya-karya Allah, perbuatan-perbuatan Allah, hal-hal yang memuliakan Kristus. Klik. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kita nggak boleh mabuk oleh anggur, oleh harta, oleh kenikmatan dunia, karena harta, anggur, kenikmatan dunia menimbulkan apa? Hawa nafsu. Tapi ayat ini ajarkan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, dan ciri seorang penuh dengan Roh Allah, berkata-kata seseorang kepada yang lain dalam apa? Mazmur, kidung, puji-pujian, dan apa? Nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Klik. Nah, saya simpulkan begini. Orang sukses sangat bergantung dengan perkataan dan hatinya. Ada banyak orang bilang dia nggak bisa sukses, dia on, IQ-nya bukan cuma jongkok tapi tiarap. Saya selalu bilang gini, orang otaknya sepintar apapun, kalau hati dan perkataannya tidak beres, dia tidak bisa sukses. Karena apa? Untuk jahat juga butuh otak yang pintar. Orang selingkuh juga otak harus pintar. Coba yang pernah selingkuh maju ke depan, saya mau tanya. Ada bapak-bapak udah mau berdiri aja. Nah, karena itu saya catat di sini, orang sukses sangat bergantung dengan perkataan dan hati. Yang pertama, karena perkataan dan hati akan sangat mempengaruhi suasana. Setuju? Kalau hari ini tiba-tiba dalam ibadah ini AC-nya mati, kita semua kepanasan. Tapi sebagian orang kepanasan dan tenang aja, biasa aja. Panas, it's okay. Semua juga kepanasan. Tapi ada orang yang kalau kepanasan, iya mama, kayak orang kerasukan setan. Panas banget nih, gereja apa sih kayak begini? Terus perpuluhan gue selama ini kemana aja? Loh, apa hubungannya AC mati sama perpuluhan? Memang kalau di rumah saudara listrik mati, saudara juga ngomelin suami saudara, ini gajinya kemana aja? Hei,
Ada orang yang kalau lampu mati, listrik mati, AC mati, dia bukan cuma kepanasan, dia bikin semua orang panas. Saya udah mau mati nih. Kalau di samping dia orang Papua duduk, dia bilang, "Adek, kau pikir mati gampang kah? Emang orang kepanasan mati? Enggak juga kan? Cuman mulutnya selalu negatif. Saya udah gak tahan nih, saya sesek, udah mau mati nih." Perkataan dan hati mempengaruhi suasana. Paulus dan Silas was beaten up. Dia dianiaya. Tapi dia punya hati bersih. Dia punya perkataan membangun. Sehingga walaupun situasinya tidak baik, karena hatinya bersih, perkataannya jadi berkat. Mereka memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena mereka memuji dan menyembah Tuhan, sendi-sendi penjara goyah, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorry untuk bilang ini, ada banyak orang mukanya malaikat, tapi perkataannya seperti setan. Kalau dia dandan, malaikat sampai minder. Tapi kalau dia mengeluarkan perkataan, setan sampai kaget-kaget. Setan bilang, satu setan, tapi sapu mulut tidak rupa kau. Saya berdoa, jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, jemaat yang oleh Tuhan percayakan saya gembalakan, dia menyadari hati dan mulut akan sangat mempengaruhi suasana. Dunia makin banyak orang stres, biarlah kita hadir, menghadirkan suasana sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua saya pelajari, kenapa sukses sangat bergantung dengan perkataan dan hati. Karena perkataan dan hati akan sangat mempengaruhi sikap orang di sekitar kita. Alkitab saya bicara tentang seorang yang bernama Nabal. Dan Alkitab menjelaskan Nabal namanya bebal orangnya. Daud menolong dia. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Nabal justru menyakiti hati Daud. Saudara pernah ngalamin nggak? Saudara buat baik sama orang, tiba-tiba orang itu nusuk saudara dari belakang. Namanya ganti jadi Nabal. Jadi kalau saudara buat baik sama orang, lalu orang itu nusuk saudara dari belakang, namanya Nabal. Kalau dia laki, kalau dia perempuan, Nabil. Daud marah sekali. Daud bilang, saya bukan hanya akan membunuh Nabal, tapi semua yang bersama dengan dia, kambing dombanya, semua saya habisin. Daud dengan emosi yang memuncak, dengan pasukan yang sudah siap mendatangi Nabal. Tapi persoalannya, Nabal punya istri yang luar biasa, namanya Abigail. Waktu Daud datang, Abigail menyembah. Dia memanggil Daud dengan sebutan tuanku. Dia bilang, tuanku, suamiku bernama Nabal, dan seperti namanya, Nabal bebal orangnya. Berikan kepadanya pengampunan. Jangan sampai engkau melakukan dosa di hadapan Tuhan hanya karena seorang yang memang tidak beres dalam hidupnya. Dan karena perkataannya menyejukkan hati, Daud bilang begini, seandainya engkau tidak diutus Tuhan, tentulah darah sudah mengalir di mana-mana. Tapi hari ini Tuhan menyelamatkan aku dari pertumpahan darah, karena kasih setia yang kau tunjukkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mau jadi Nabal atau mau jadi Abigail? Masih mikir? Mau jadi Nabal atau mau jadi Abigail? Mau jadi orang yang memancing amarah atau justru mau jadi orang yang menenteramkan keadaan? Saya berdoa, lewat kita, hidup yang sudah panas hari-hari ini dapat ditenteramkan karena kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, yang saja katakan haleluya. Yang ketiga, orang sukses sangat bergantung dengan perkataan dan hatinya.
Karena perkataan dan hati kita akan mempengaruhi keputusan serta tindakan kita. Alkitab saya bicara tentang Daud. Daud adalah orang yang menyelamatkan Saul minimal 2 kali. Yang pertama ketika Saul diserang oleh roh jahat yang dari Tuhan. Dan setiap kali Saul diserang oleh roh jahat, penyakitnya sederhana tapi nyebelin. Apa itu penyakitnya? Ngiler. Nggak ada orang mati karena ngiler. Kalau serangan jantung, kanker bisa mati. Ngiler nggak bakal mati, tapi bikin malu. Daud main kecapi, roh jahat keluar, ngiler berhenti. Kan hebat Daud ini. Dia menyelamatkan muka dari Saul. Tapi bukan hanya itu, waktu Saul menjadi raja, Saul dimaki-maki oleh seorang Filistin yang bernama Goliat. Saul tidak berani berbuat apa-apa, tapi Daud menyelamatkannya. Pertanyaan saya, waktu Daud mengalahkan Goliat, Daud langsung jadi raja enggak? Enggak. Yang jadi raja siapa? Tetap Saul. Berarti Saul yang mendapat kehormatan. Tapi waktu Saul tahu bahwa Daud disayang, Daud dipuji, Daud dihormati, Saul buat tindakan-tindakan yang keji dan jahanam. Berkali-kali Daud mau dibunuh. Tapi waktu Daud dapat kesempatan untuk membalas Saul, Daud tidak bilang, ular kadut. Daud bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Pertanyaan saya, betul nggak Saul orang yang diurapi? No. Alkitab saya bilang, roh Tuhan sudah undur dari Saul. Pertanyaan saya, kalau begitu apa yang Daud sampaikan beda dong dengan apa yang firman Tuhan katakan? Tidak. Karena hati Daud bersih, dia selalu melihat dalam sisi negatif, dalam sisi positifnya. Setuju? Orang kalau hatinya bersih, lihat apa saja selalu melihatnya dalam keindahannya. Karena dia punya yang namanya dalam bahasa Belanda dankbaar, atau dalam bahasa Inggris disebut thankful. Bahasa Indonesia bilang tahu bersyukur. Jadi dia lihat segala sesuatu bukan dengan kacamata seorang idealis. Istri itu harusnya begini dong, suami harusnya begini dong, rumah tangga harusnya begini dong, ekonomi harusnya begini dong, hidup saya harusnya begini dong, orang harusnya begini dong, pelayanan harusnya begini. Dia bukan lihat pada kacamata idealis, tapi dia lihat dengan kacamata sukacita Tuhan. Waktu dia lihat Saul, dia tidak melihat kejahatan pada Saul. Makanya selalu saya bilang, life is depend on your heart. Kalau hati kita ada damai, maka yang terpancar adalah damai sejahtera. Amin. Dari botol Coca-Cola nggak mungkin keluar minyak kayu putih. Dari botol Coca-Cola yang lahir adalah apa? Coca-Cola. Kalau di hati kita ada damai sorga, maka yang mengalir damai sorga. Tapi kalau di hati kita ada kepahitan, ada luka, maka otomatis kita akan melukai dan menyampaikan hal-hal yang pahit. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, dia mengalami pembersihan hati. Nggak ada iri, nggak ada benci, nggak ada kepahitan. Apapun yang terjadi, hatinya penuh sukacita Tuhan. Sehingga dimanapun dia berada, dia menghadirkan kuasa kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, orang sukses sangat bergantung dengan perkataan dan hatinya. Karena perkataan dan hati akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau hati kita selalu berontak, kita melihat segala sesuatu kecewa, kita akan jadi orang yang selalu nggak bisa bersyukur. Paulus bilang tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangan kah, pedangkah, malapetaka, marbahaya, tidak. Karena di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Sadrak, Mesak, Abednego bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, Dia akan tolong. Dia punya hati yang bersih. Dia bukan punya hati yang luka. Dia bukan punya hati yang menuntut. Dia bukan punya hati yang kecewa. Dia bukan punya hati yang memaksakan kehendak. Saya mengasihi saudara semua, jemaat yang oleh Tuhan percaya atau saya gembalakan, bagian di gereja maupun yang di rumah. Hidup ini menjadi berat ketika hatimu aneh-aneh. Tapi ketika hatimu simpel di hadapan Tuhan, hanya mau bersyukur, memuji, menyembah Dia, maka saya percaya hidup terasa dahsyat karena anugerah Tuhan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya tutup dengan ini. Saya undang pemain musik maju ke depan. Hati dan perkataan pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat dan tak terpisahkan. Matius 15 ayat 18 bilang, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Seorang bisa najis bukan hanya karena berzina. Seorang bisa najis bukan hanya karena menyembah berhala. Seorang bisa najis bukan hanya karena ada dalam hubungan LGBT. Tapi seorang bisa najis kalau mengucapkan perkataan-perkataan yang sembarangan. Saya percaya salah satu yang setan paling gak tahan adalah damai sejahtera. Setan paling gak bisa ada di mana gereja damai, di mana suami istri damai, di mana orang tua anak damai, di mana pergaulan damai, di mana keluarga damai. Setan paling gak bisa. Setan akan coba pakai siapa saja untuk menghancurkan damai itu. Angkat tangan kanan, saudara bilang, saya nggak mau dipakai setan, saya mau dipakai Tuhan menghadirkan damai ilahi.